A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Wahidi dalam buku Ahkam wa Ruhe Namos, Hukum dan Ruh Salat, membahas tentang syarat dan kriteria ruh salat. Intinya salat, hakikatnya salat. Sebelumnya dia menjelaskan dulu tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sholat. Syarat-syarat itu terbagi dua, sebelum sholat dan ketika sholat. Sebelum sholat, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah toharoh, kesucian. Jika kewajibannya adalah berwudu, maka harus sudah berwudu. Alangkah baiknya selalu dalam keadaan berwudu. Dan bila kewajibannya mandi, maka harus mandi. Namun jika keduanya tidak memungkinkan, maka sebagai gantinya adalah bertayamum. Yang kedua, kesucian badan dan pakaian. Badan, pakaian harus suci, bersih. Kemudian ketiga, memiliki penutup aurat yang lazim dan memenuhi syarat-syarat pakaian orang yang mau mendirikan sholat. Keempat, memperhatikan waktu sholat. Jadi hendaknya kita harus selalu memperhatikan waktu sholat. Jangan sampai terlewat. Alangkah baiknya kita menunggu waktu sholat. Setengah jam atau seperempat menit kita tunggu sholat. Kemudian menjaga kiblat dalam sholat dan menjaga syarat-syarat tempat salat. Nah, ini sebelum salat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika sholat. Pertama, tartib berurutan dalam ucapan dan gerakan salat. Kedua, muwalat, yaitu berkesinambungan dan kontinu dalam ucapan dan gerakan salat. Jangan menggunakan jeda yang lama. Kemudian tentang syarat dan kriteria ruhnya salat. Ini juga dibagi tiga, sebelum salat, ketika salat, dan setelah salat. Sebelum salat, seseorang harus meyakini wilayah kepemimpinan Ahlul Bait. Yang kedua, mencintai sholat. Ketiga, memperhatikan pendahuluan dan rahasia-rahasia sholat agar bisa mencapai ruh sholat. Keempat, menyiapkan diri untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syarat dan kriteria ruh sholat, yaitu sebelumnya. Adapun ketika salat, satu, membebaskan diri dari selain ibadah dan bertawajuh kepada Allah. Jadi hanya tawajuh dan fokus kepada Allah saja. Kedua, memperhatikan rahasia hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ketiga, melaksanakan sholat dengan penuh semangat. Keempat, mewaspadai hal-hal yang menjadi penghalang diterimanya sholat. Adapun syarat dan kriteria ruh sholat setelah sholat. Satu, bersandar kepada keutamaan Allah, bukan kepada sholat dan amalan itu sendiri. Jadi hanya bergantung kepada karunia Allah dan tidak mengandalkan sholat dan amalan itu sendiri. Kedua, muraqabah atau waspada, mawas diri dengan sungguh-sungguh dalam menghindari dosa-dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.